نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan fillah azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Adim Ibn Badawi Al-Khalafi hafizahullah taala. Yang mana pembahasan kita masih di pembahasan yang berkaitan dengan kewajiban terhadap sesama muslim ketika mereka telah meninggal dunia. Yang mana kita telah mengetahui beberapa kewajiban, yakni yang pertama dimulai dari memandikan, kemudian yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat adalah mengiringi jenazah, serta yang kelima adalah menguburkan jenazah tersebut. Sudah kita sebutkan beberapa perkara yang disunnahkan, yakni ketika penguburan jenazah. Dan di antara perkara yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu lakukan ketika sedang proses penguburan jenazah, yakni beliau duduk untuk memberikan yakni sedikit mau'izah, sedikit nasihat kepada yakni orang-orang yang hadir ketika itu. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mau'izahnya tersebut beliau menceritakan tentang proses yakni terlepasnya nyawa dari seorang muslim dan proses terlepasnya nyawa dari seorang kafir. Sudah baca hadisnya, yakni berkaitan dengan proses terlepasnya nyawa dari jasmaninya orang yang mukmin. Kemudian sekarang kita lanjutkan di hadisnya. Qala, silakan bagi kita halaman yang ke-186. Beliau menyatakan, wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilayhi min as-sama'i malaikatun sudul wujuh. Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir ketika dia itu terputus dari dunia, kemudian dia mau menghadap ke akhirat, mau menuju ke akhirat, maka turunlah dari langit, yakni para malaikat yang sudul wujuh, wajah-wajahnya itu hitam. Jadi malaikat itu ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam. Ini tentunya suatu gambaran tentang bagaimana kerasnya mereka. Sementara kalau malaikat yang wajah-wajahnya putih adalah suatu gambaran
betapa lembutnya mereka. yakni ketika mereka mau menyambut nyawanya seorang muslim, seorang yang mukmin, maka mereka itu menampakkan wajah yang lembut. Sebaliknya, untuk menyambut yakni ruh-ruhnya orang yang kafir, mereka itu malaikatnya itu wajah-wajahnya itu menghitam. Ma'hum al-musuh, bersama mereka ada kain yang sangat kasar. Fayajlisuna minhum maddal basar. Kemudian malaikat tersebut, para malaikat itu duduk ya sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian malakul maut datang. Ini malaikat pencabut nyawa. Di sini disebutkan dengan malakul maut. Inilah yakni penamaan yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hendaklah kita beriman dengannya. Dan tentunya tidak boleh bagi kita memberikan nama selain nama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam namakan. Karena ini perkara gaib, malaikat, maka termasuk perkara yang seseorang itu harus menetapkan sesuai dengan dalil. Kalau di sana tidak ada dalil, maka tidak boleh untuk menetapkan, apalagi masalah nama. Di antaranya adalah malaikat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan di sini dengan malakul maut, tidak boleh kita ganti dengan nama yang sering kita dengar. Dengan malaikat Israel. Ini tentunya di sana tidak ada penamaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nama tersebut. Sehingga kita imani ini malakul maut. Maka datanglah malakul maut sampai kemudian malaikat tersebut duduk di sisi kepala orang kafir tersebut. Fayaqul, kemudian malaikat tersebut menyatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, jiwa yang jelek. Ukhruji ila sukhtin minallahi wa ghadabin. Keluarlah engkau menuju kepada kemurkaan dan juga kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian fatafarraqa fi jasadihi, maka nyawanya tersebut pun terpecah-pecah di jasadnya. Fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufud min as-sufil mablul. Fayakhudhaha. Kemudian malaikat tersebut mencabut, yakni mencabut nyawanya tersebut sebagaimana dicabutnya yakni besi yang membakar, ya, yang berduri-duri, dicabut dari kain, yakni kain wol yang basah, sufil mablul. Maka kemudian mereka tersebut pun memegang nyawanya tadi. Nah, kemudian selanjutnya, fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Ya, fi tilkal musuh. Maka ketika malaikat tersebut sudah mengambilnya, malaikat tersebut pun tidak membiarkan di tangannya. Tapi ya, sekejap mata pun tidak dibiarkan di tangannya karena merasa jijik dengan yakni dengan jiwa yang busuk tadi. Sehingga malaikat pun merasa jijik sehingga tidak sampai sedikit sekejap mata pun tidak sampai kemudian dipegang di tangannya. Dibiarkan, ya. Kemudian selanjutnya diletakkan yakni di kain yang kasar tadi. Wa yakhruju minha ka'anthani rihin jifatin wujida ala wajhil ardi. Kemudian keluar dari nyawa yang busuk tadi, ini bau yang paling busuk. Lebih busuk ataukah bau busuk dari bau busuk bangkai yang ada? Bau yang paling busuk dari bangkai yang ada di permukaan bumi. Ya, ini gambar yang sangat jelek bagi nyawa-nyawanya orang kafir. Kemudian fayasaduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ar-ruh al-khabith. Fayaquluna fulan ibn fulan biaqbahi asma'ihi allati kana yusammi biha fid dunya. Kemudian mereka tersebut pun dibawa naik, ya. Atau apa tadi? Nyawanya orang kafir tadi yang busuk tadi dibawa naik, ya. Bawa naik. Kemudian tidaklah malaikat yang membawa nyawa orang yang busuk tadi, roh yang busuk tadi, tidaklah melewati para malaikat kecuali mereka itu menyatakan, ya, ma hadzal ruhul khabith. Roh yang jelek siapa ini? Fayaqulun, maka para malaikat menyatakan fulan bin fulan.
Disebutkan dengan nama yang paling jelek yang mana dia dinamakan di dunia. Hatta yantahi bi ila sama'id dunya, sampai berakhir, yakni sampai berhenti di langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Kemudian malakul maut tersebut yang membawa nyawanya tadi meminta dibukakan pintu langit, tapi ternyata tidak ada seorang malaikat pun penjaga langit yang mau membukakan pintunya tersebut. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, yakni dari surat Al-A'raf ayat yang ke-40, ya. Wala tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Maka pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka, yakni ruh-ruhnya orang kafir, serta mereka tidak akan mungkin masuk surga sampai, ya, onta itu bisa masuk dari lubang jarum. Ini gambarnya tidak mungkin. Tidak mungkin onta bisa masuk lewat lubang jarum. Ini gambarnya seperti ini. Tidak mungkinnya orang kafir, yakni masuk ke surga, sebagaimana tidak mungkinnya onta itu masuk melewati lubang jarum. Nah, fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, "Uktubu kitabihi fi sijjin fil ardi sufla." Ya, tulislah buku catatan amalannya dia di sijjin, yakni di bumi yang paling bawah. Ya. Fatatrahu ruhuhu tarhan, kemudian rohnya itu betul-betul dilemparkan. Dilemparkan, tidak diterima di langit, dilemparkan, ya. Kemudian Rasulullah SAW yang membacakan ayat di surat Al-Hajj ayat yang ke-31. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faka'annama kharra minas sama', maka seakan-akan orang ini jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru, kemudian disambar oleh burung, aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih, ataukah dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini gambaran orang-orang yang berbuat syirik demikian. Ketika dilemparkan, yakni tidak diterima di langit, dilemparkan ke bumi, kemudian sebagaimana gambarannya ini, dia itu jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung, kemudian apakah dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini kebinasaan. Ya. Fata'ada ruhuhu fi jasadihi. Kemudian rohnya tersebut dikembalikan ke jasadnya. Ya. Wa yatihi malakani fayajlisanihi, maka datanglah kepadanya dua orang malaikat, dan kedua orang malaikat tersebut mendudukan yakni orang kafir tadi. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat tersebut mengatakan kepada orang kafir ini, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Fayaqul, maka orang ini menyatakan, la adri. Ya. Apa saya tidak tahu. Siapa itu Rabbku? Fayaqulani lahu, kedua orang malaikat tadi, yakni malaikat Munkar dan Nakir dalam hadis yang lainnya, kembali mengatakan kepada orang tersebut, "Ma dinuka, apa agamamu?" Fayaqul, maka orang tersebut menyatakan, la adri. Apa? Saya tidak tahu. Apa itu agamaku? Nah, fayaqulani lahu, kemudian yang ketiga kalinya, kedua malaikat tersebut pun menanyakan kepada yakni orang kafir tadi, "Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqul, maka orang ini pun kembali menyatakan, la adri, aku tidak tahu. Nah, fayunada munadi minas sama', maka ada yang menyeru, seorang penyuruh ada yang menyeru dari langit, an kadzdzaba, sungguh dia itu adalah orang yang pendusta. Fa'afrishu lahu minan nar, maka bentangkanlah untuknya yakni tempat tidur dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuknya satu pintu yang menuju ke neraka, sehingga uapnya neraka sudah sampai ke kuburan. Panasnya neraka sudah sampai ke kuburannya mereka, orang-orang kafir. Wal'iyadzubillah. Ya. Waftahu lahu baban ilan nar, yakni bukakan baginya satu pintu menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, kemudian datanglah dari pintu tersebut panasnya neraka serta bau yang sangat jelek dari neraka tersebut. Wa yudiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu, kemudian kuburannya itu disempitkan kepada dia sampai tulang-tulang rusuknya itu takhtalifu, yakni saling berselisih. Maksudnya tulang rusuknya itu betul-betul berantakan, bercerai-berai.
Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datanglah kepadanya seorang laki-laki yang wajahnya busuk, wajahnya jelek. Qabihul thiyab, demikian pula pakaiannya juga jelek. Pakaiannya busuk. Muntinnur rih, kemudian memiliki bau yang sangat busuk. Fayaqul, kemudian laki-laki yang datang dalam keadaan wajah yang jelek, kemudian pakaian yang jelek, bau yang sangat jelek, mengatakan kepada orang tadi, orang kafir tadi, abshir billadhi yasu'uka, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menjelekkan engkau. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'adu, ini adalah harimu yang dahulu diancamkan kepada engkau, dijanjikan kepada engkau. Fayaqul, kemudian ya, orang ini menyatakan, Rabbi la taqumis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat, karena sangat takut menghadapi hari kiamat. Nah, wa fi riwayatin dalam riwayat ini dikatakan, thumma yuqidu lahu a'ma asam wa abkam. Kemudian ya, orang ini pun menjadi seorang yang buta, seorang yang tuli, seorang yang bisu. Kemudian wa fi yadihi ya, mirzabatun law dhuriba biha jabalun kana turaban. Kemudian ada malaikat yang datang di tangannya, dalam keadaan di tangannya itu membawa yakni tongkat yang terbuat dari besi. Mirzabah. Jikalau seandainya tongkat ini dipukulkan, ya, dipukulkan ke gunung, niscaya gunung itu akan menjadi debu. Ya. Fayadribuhu darbatan hatta yasira turaban. Kemudian malaikat ini pun memukul orang tersebut tadi, ya, dengan sekali pukulan, kemudian sampai menjadi debu. Ya. Tsumma yu'iduhu Allahu kama kana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan yakni jasadnya tadi sebagaimana keadaannya sebelumnya, fayadribuhu darbatan ukhra, kemudian dipukul lagi dengan pukulan yang kedua, selanjutnya demikian menjadi debu lagi. Setelah menjadi debu, hancur lagi, dihidupkan lagi, dikembalikan lagi, dipukul lagi, demikian seterusnya. Ya, fayusihu sayhatan yusma'u kulla syai'in illa thaqalain. Kemudian dia berteriak dengan sebuah teriakan yang terdengar oleh segala sesuatu kecuali thaqalain, yakni al-jin wal ins, kecuali manusia dan juga jin. Ini yang tidak bisa mendengar teriakan, yakni adab kubur. Teriakan dari orang-orang yang sedang diadab di dalam kuburannya. Ini hadis riwayat Imam ya Ahmad, Imam Abu Daud dan juga yang lainnya, ya rahimahumullahu taala jami'. Ini hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan yakni ketika ya beliau memberikan nasihat kepada orang-orang yang hadir di dalam proses yakni penguburan jenazah. Yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang betapa dahsyatnya siksaan kubur dan juga betapa mulianya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan kubur. Ini tentunya bagi mereka orang yang mukmin akan mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya mereka orang yang kafir, bahkan mereka itu hanyalah akan mendapatkan siksaan. Ya. Ini tentunya ya, orang-orang yang bisa menjawab fitnah kubur, pertanyaan kubur tadi, maka mereka lah orang-orang yang akan ya mendapatkan nikmat kubur. Sementara mereka orang-orang yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, meskipun ini adalah pertanyaan yang sangat mudah. Kalau sekarang mungkin ditanyakan kepada anak yang masih duduk di bangku SD, mungkin bisa kalau ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, dia akan menyatakan Allah dengan mudahnya. Ketika ditanyakan kepada dia, madinuka, apa agamamu, dia dengan mudah akan menyatakan Islam, kalau memang dia Islam. Demikian pula ketika ditanyakan kepada mereka, apa nabimu, siapa nabimu, maka mereka juga akan menyatakan dengan mudahnya nabiku Muhammad. Ini memang sangat mudah. Tapi perhatikan, di alam barzakh nanti, di alam kubur nanti, tidak semua orang bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Karena mereka orang-orang yang menunaikan hak-haknya Allah sajalah yang akan bisa menjawab ketika ditanya siapa Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang menunaikan hak-haknya Rasul SAW, mereka lah orang yang akan bisa menjawab ketika ditanya siapa nabimu. Demikian pula orang-orang yang melaksanakan kandungan-kandungan agama Islam dengan sebaik-baiknya lah yang akan bisa menjawab ketika ditanya apa agamamu. Sebaliknya mereka orang-orang yang tidak mau melaksanakan hak-haknya Allah, tidak mau melaksanakan hak-haknya Rasul, tidak mau melaksanakan kandungan-kandungan Islam dengan sebaik-baiknya, maka di yaumul qiyamah kelak, yakni di alam kubur kelak, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang sangat mudah tersebut. Oleh karena itu tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari fitnah kubur tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap kali di akhir salat kita sebelum salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari 4 perkara.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa yang senantiasa kita ucapkan. Karena sungguh kita tidak tahu apakah besok kita di alam kubur kelak bisa menjawab pertanyaan tersebut ataukah tidak. Ya. Karena mungkin di antara kita masih banyak orang-orang yang tidak melaksanakan hak-haknya Allah dengan sebaik-baiknya. Di antara kita masih banyak orang-orang yang tidak melaksanakan hak-haknya Rasul dengan sebaik-baiknya. Di antara kita masih ada orang-orang yang tidak melaksanakan kandungan Islam dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu tentunya setelah kita berusaha untuk bisa melaksanakan hak-haknya Allah, kita berusaha untuk bisa melaksanakan hak-haknya Rasul, kita berusaha untuk bisa melaksanakan kandungan-kandungan Islam dengan sebaik-baiknya, kita juga tidak lupa berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur tersebut. Karena inilah fitnah yang sangat dahsyat. Oleh karena itu senantiasa kita amalkan doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita di akhir salat kita. Yakni doa yang telah kita sebutkan tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini tentunya doa yang sangat mulia yang mana di dalamnya terdapat padanya perlindungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini selesai pembahasan dari masalah kewajiban yang kelima, ya. Dari kewajiban yang harus kita tunaikan kepada saudara kita yang telah meninggal dunia ini sampai mengantarkan ke kuburan. Ini 5 kewajiban. Dan sebelum kita lanjutkan di pembahasan yang lain, ini masalah takziah. Terlebih dahulu, yang sebenarnya kita dahulu sudah pernah menyampaikan ringkasannya, cuma nggak mengapa kalau pada kesempatan yang mulia ini kita memurojaah, mengulang kembali dari pembahasan secara ringkas tentang masalah menguburkan jenazah. Yani yang pertama, masalah menguburkan jenazah. Dari sisi hukum, maka hukumnya itu adalah wajib. Wajib, baik itu jenazah yang muslim maupun jenazah yang kafir. Ini wajib seluruhnya. Tapi wajibnya adalah wajib yang kifayah. Dikatakan kifayah, yakni ketika sudah ada sekelompok orang yang melaksanakannya dan sudah mencukupi, maka ini gugur yang lainnya. Tapi kalau sudah ada yang melaksanakan belum mencukupi, belum gugur yang lainnya. Tetap lainnya berdosa. Jadi di sini dikatakan kifayah. Dikatakan kifayah karena sudah mencukupi. Kalau belum mencukupi, yang lainnya juga masih berdosa. Nah, maka tentunya di sini kita harus tahu tentang hukumnya. Yang pertama yakni menguburkan jenazah, ya, baik itu muslim maupun kafir adalah perkara yang wajib. Kalau kafir dalilnya jelas, kalau muslim jelasnya tidak boleh kita tanyakan lagi. Tapi kalau kafir dalilnya adalah perbuatannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, maka Rasul memerintahkan kepada beliau untuk menguburkannya. Idhab falarahu, pergilah engkau dan kuburkanlah dia. Rasulullah hanya memerintahkan untuk dikuburkan, tidak dimintakan untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan, tidak. Cuma dikuburkan saja. Ini kalau jenazah kafir. Ini yang pertama. Kemudian poin yang kedua dari pembahasan masalah menguburkan jenazah, yakni tidak boleh, ya, wala yajuzu wala yudfanu muslim ma'al kafir wala kafir ma'a muslim. Tidak boleh menguburkan seorang muslim bersama orang kafir di pekuburan orang kafir, dicampur baurkan. Tidak pula orang kafir bersama kaum muslimin. Bahkan yudfanu muslimu fi maqabril muslim wal kafir fi maqabril musyrikin. Dikuburkannya seorang muslim di pekuburan kaum muslimin dan orang kafir juga di pekuburan orang-orang kafir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yakni, ya, wasunnatu ad-dafnu fil maqbarah. Sunnah menguburkan jenazah itu adalah di pekuburan. Ya. Di pekuburan. Ya. Pekuburan yang memang itu untuk kaum muslimin. Ya. Bukan di, ya, bukan di rumahnya, bukan. Bukan di belakang rumahnya juga bukan di depan rumahnya bukan. Tapi di kuburan kaum muslimin. Kecuali Nabi saja. Dan juga orang-orang yang mati syahid. Kalau Nabi, memang bagi beliau khusus dikuburkan di tempat beliau meninggal. Demikian pula orang yang mati syahid juga, sunnahnya bagi mereka tidak dipindahkan dari tempat mereka meninggal, tapi dikuburkan di tempat dia meninggal. Ya. Demikian, tanpa dimandikan, tanpa disolati, sudah langsung dikuburkan di tempat itu juga. Ini bagi orang yang mati syahid. Ini perkecualian dari apa yang saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian selanjutnya, yakni, ya, tadi perkecualiannya sudah kita sebutkan. Kemudian, yakni poin yang ke-5, kalau tadi yang ke-4, yakni perkecualian tadi, Nabi dan juga para syuhada dikuburkan di tempat mereka meninggal. Nah, kemudian tentang waktu, yang kelima tentang waktu menguburkan, di sana tidak boleh menguburkan pada waktu-waktu yang terlarang, kecuali karena dalam keadaan darurat. Di antara waktu yang terlarang adalah, ya, ketika matahari terbit,
ya, sampai meninggi, kemudian ketika matahari berada di pertengahan kita tepat, ya, sampai tergelincir, kemudian ketika matahari sudah mau tenggelam sampai tenggelamnya. Ini 3 waktu yang dilarang. Kemudian ada satu lagi waktu yang mana di sini dimakruhkan kalau memang di sana tidak dipenuhi hak-haknya, yakni di malam hari. Kalau di malam hari menguburkan dalam keadaan tidak bisa menyempurnakan proses penguburannya, dari sisi memandikannya belum sempurna, mengkafaninya belum sempurna, menyolatkannya juga belum banyak yang kaum muslim yang menyolatkan, menguburkannya juga tidak bisa sempurna dalam menunaikannya, maka di sini dimakruhkan. Tapi kalau di sana bisa menyempurnakan prosesnya, maka nggak mengapa dikuburkan di malam hari. Ini waktunya ya. Kemudian yang keenam yakni tentang ya, ketika seseorang terpaksa menguburkan di malam hari, maka nggak mengapa kalau memang mau menggunakan lampu, meskipun sampai lampu itu masuk ke dalam liangnya. Ya, ini nggak mengapa. Ya, berdasarkan perbuatannya, ya, Rasul SAW ketika menguburkan salah seorang sahabatnya. Kemudian yang ketujuh yakni wajib untuk memperdalam kuburan, memperluas serta membaguskan kuburannya tersebut. Kemudian yang ketujuh, kedelapan, yakni wa yajuzu fil qabri al-lahdu wasyaqqu li jarayanil amal alaihima fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dalam kuburan tersebut dibentuk lahat, yakni menyamping, ya. Ataukah syak, yakni ya, ke bawah. Sudah kita jelaskan, yakni tinggal lihat keadaan tanahnya. Kalau tanahnya itu tanah yang keras, tidak dikhawatirkan gugur, maka afdolnya itu adalah menyamping, bikin lahat. Tapi kalau tanahnya itu tanah yang mudah gugur, ya maka afdolnya itu adalah membuat syak. Ya, yakni ke bawah, bentuknya ke bawah, tidak ke samping. Ya. Demikian, ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9 yakni ya, wala ba'sa min ayyudfana fihi ithnani aw aktsar 'inda darurah. Tidak mengapa untuk menguburkan 2 orang ataukah lebih kalau dalam keadaan darurat. Tapi didahulukan orang yang paling afdal di antara mereka, ini orang yang paling banyak di dalam hafalan Al-Qur'annya. Yang ke-9. Yang ke-10. Ya. Yakni yang melakukan proses penguburan, ya. Dan turun ke yakni liang kuburnya tersebut, ini adalah laki-laki bukan perempuan. Meskipun jenazahnya itu perempuan, tapi yang tetap yang masuk ke kuburan itu adalah laki-laki, meskipun bukan dari mahramnya. Demikian. Kemudian yang ke-11 yakni wali-wali mayyit, auliyaul mayyit ahaqqu biinzalihi, lebih berhak untuk turun ke liang untuk ya memasukkan ke liang lahatnya ataukah ke syaknya tersebut. Ya. Kemudian yang ke-12 yakni boleh bagi seorang suami menguburkan sendiri istrinya. Ya. Demikian. Ya. Kemudian yang ke-13 yakni ya dipersyaratkan bagi orang yang mau memasukkan jenazah perempuan ke lahat ataukah ke syak, ke liang lahatnya tersebut, ini adalah seorang laki-laki yang tidak melakukan hubungan di malam harinya. Ya. Masyrutun bima idza kana lam yata' tilka lailah. Dipersyaratkan bagi mereka orang yang memasukkan jenazah perempuan ke liang lahat, yakni laki-laki yang tidak melakukan hubungan di malam harinya. Wa illa lam yushra' lahu dafnuhu. Kalau tidak demikian, maksudnya kalau orang yang memasukkan ke liang lahat tersebut, ya, yakni orang yang sudah melakukan hubungan di malam hari, maka tidak disyariatkan untuk memasukkannya. Meskipun dia itu adalah keluarganya, meskipun suaminya, meskipun keluarganya tidak boleh. Ya, maksudnya tidak disyariatkan demikian. Tapi yang lebih utama adalah orang lain yang tidak melakukan hubungan, meskipun itu bukan dari ya walinya. Ya. Ini yang ke-13. Kemudian yang ke-14 yakni sunnah, ya. Wa sunnatu ya idkhalul mayyit min muakhiril qabri. Sunnah memasukkan jenazah itu dari akhir kuburan, maksud dari arah kakinya, dari arah, berarti kalau dari sini adalah dari arah yakni utara, dari arah selatan ya, dari arah selatan. Selatan masuk kepalanya dulu, kemudian sampai ya masuk, kemudian setelah itu kemudian baru dimasukkan. Jadi masuknya dari muakhari al-qabri. Ya. Jadi dari akhir kuburan, yang dari arah kakinya. Kemudian yang ke-15 yakni wa yuj'alul mayyit fi qabrihi ala jambihil yamin wa wajhuhu qibalatal qiblah. Dijadikan mayit tersebut di kuburannya itu ala jambihil yamin, yakni di sisi yang kanan, ya dimiringkan dengan ya bagian kanan di bawah, kemudian wajahnya menghadap ke arah kiblat. Ya. Kepalanya dan kakinya
yakni ila yamil qiblah, yakni di sebelah kanan kiblat, ya, dan juga sebelah kirinya. Kepalanya kanan, ke kiri kakinya itu kiri. Ya, demikian ya, kepalanya sebelah utara, yakni kakinya di sebelah selatan. Nah, kemudian wa yaqulu alladhi yad'uhu fi lahdihi. Orang yang meletakkan di lahatnya itu hendaklah mereka mengucapkan doa bismillah wa ala sunnati rasulillah, ataukah bismillah wa ala millati rasulillah. Ini yang ke-16. Yang ke-17 yakni wa yustahabbu liman 'indal qabri ay yahaffu min at-turabi thalatha hafawatin bi yadihi jami'an ba'da al-faraghi min saddil lahdi. Disunnahkan bagi orang yang ada di sekitar kuburan untuk menaburkan tanah 3 kali taburan dengan kedua tangannya seluruhnya, yakni setelah selesai dari menutup lahatnya. Ini sunnah bagi orang di sekitar kuburan untuk mengambil tanah dengan kedua tangannya kemudian ditaburkan. Ya, setelah ditutup tadi lahatnya ditaburkan, ya 3 kali demikian. Nah, ini dari arah kepala kemudian ke arah kaki demikian. Ini cara menaburkannya. Kemudian dilanjutkan yakni di poin yang ke-18 yakni wa yusannu ba'dal faraghi min daf'i umur. Disunnahkan setelah menguburkan ini, setelah selesai penguburan ini, ada beberapa perkara. Itu yang pertama diantaranya bolehnya ditinggikan ya sekadar 1 jengkal saja. Ya, tidak sama dengan tanah, juga tidak terlalu tinggi, tapi dibolehkannya itu hanyalah sekadar 1 jengkal. Ini tentunya untuk membedakan antara tanah yang kuburan dengan tanah yang bukan kuburan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyuj'ala musannaman. Dijadikan musannam, yakni bentuknya itu gundukan seperti punuknya onta. Ya. Tidak kotak, tapi gundukan sebagaimana punuknya onta. Ini yang kedua. Yang ketiga, yakni ayyu'allamahu bihajarin aw nahwihi. Ya. Yakni diberikan tanda dengan batu ataukah yang semisal dengannya, agar supaya keluarganya yang lain bisa dikuburkan di sisinya. Diberikan tanda dengan batu ataukah dengan yang lain yang bisa menggantikan batu. Nah, kemudian yang keempat, yakni alla yulaqinal mayta at-talqin al-ma'ruf al-yawm. Tidak mentalkin mayit yang sudah dikuburkan ditalkin lagi, tidak perlu. Sebagaimana talqin yang dikenal pada hari ini. Jadi talqin itu bukan ketika di kuburan, tapi talqin itu ketika mau meninggal dunia. Ketika seorang meninggal dunia, maka talqin mereka dengan mengucapkan la ilaha illallah, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah, yakni orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi talqinnya itu bukan ketika di kuburan, tapi ketika yakni sedang sakaratul maut. Ini talqinnya. Jadi bukan sebagaimana terjadi pada hari ini, yakni ditalqinkan di atas kuburan. Tidak demikian. Kemudian poin yang ke-19 kita lanjutkan, yakni wa yajuzu al-julus 'inda athna'id dafni biqasdi tadhkiril hadirin bil mauti wa ma ba'dahu. Bolehnya duduk ya ketika proses penguburan dengan maksud untuk memberikan peringatan kepada hadirin tentang masalah kematian dan juga apa yang akan terjadi setelah kematian nanti. Ini boleh saja ya. Jadi bukan perkara bid'ah. Tapi bahkan Rasulullah SAW yang melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana hadits yang sudah kita baca panjang lebar, ini tentang ceritanya Rasul menceritakan tentang proses terlepasnya ruh seorang muslim dan juga terlepasnya ruh seorang kafir sebagaimana telah kita bacakan tadi hadisnya. Kemudian selanjutnya, ya, poin tambahan di sini, ya. Saya ambilkan dari Ahkamul Janaiz karya Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Yani yang ke-20, yani wa yajuzu ikhrajul mayyit minal qabri li gharadin sahih. Boleh mengeluarkan jenazah dari kuburannya setelah dikuburkan. Ini tentunya ketika ada tujuan yang benar. Ketika ada alasan yang dibenarkan secara syariat. Sebagai contoh, seorang yang dikuburkan dalam keadaan belum dimandikan, belum dikafani. Ya. Padahal dia itu tidak mati syahid. Kalau tidak mati syahid nggak mengapa. Meskipun tidak dimandikan, tidak dikafani nggak mengapa. Langsung dikuburkan. Tapi kalau orang yang mati biasa, kemudian dikuburkan dengan tanpa dimandikan, dengan tanpa dikafani, maka ini nggak mengapa kalau dibongkar lagi, dimandikan kemudian dikafani baru dikuburkan lagi. Ini nggak mengapa kalau ada tujuan yang syar'i seperti ini. Nah. Kemudian yang terakhir di sini tentang masalah penguburan, yakni wala yustahabbu lirrajuli ayyahfara qabrahu qabla ayyamuta. Tidak disunnahkan bagi seseorang untuk menggali kuburnya sendiri sebelum dia mati. Ya. Maka dengan hal ini pula tidak disyariatkan seseorang untuk mempersiapkan kuburannya, beli kaplingan dulu di kuburan sebelum meninggal. Ini sama dengan hal ini tidak disyariatkan. Karena orang-orang zaman sekarang ada sudah matok kapling dulu, sebelum meninggalnya sudah dipatok dulu. Meskipun tujuannya mereka bagus, supaya mengingat mati. Ya.
Tapi ternyata hal ini tidak pernah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang itu tidak tahu di mana meninggalnya. Bisa jadi dia meninggalnya tidak di tempat itu, di tempat yang sangat jauh, kemudian apakah mau kemudian mentransfer jenazahnya? Tidak mungkin. Karena ini bahkan tidak disyariatkan. Karena disyariatkannya seorang meninggal, maka dia dikuburkan di tempat, maksudnya di daerah ketika dia meninggal, ya supaya lebih cepat proses penguburannya, maka dikuburkan di situ. Tidak kemudian berpindah tempat. Oleh karena itu tentunya seorang tidak tahu di mana dia meninggal, maka dari ini pula tidak disyariatkan seorang untuk mempersiapkan kuburannya terlebih dahulu sebelum meninggalnya. Demikian ya. Ini beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah, yakni menguburkan jenazah. Dan ini selesai pembahasan kita, ya, dari masalah kewajiban yang kelima terhadap jenazah. Kemudian di sana juga ada kewajiban yang lain, ya. Ya ini tentunya kalau tadi berkaitan dengan masalah jenazah itu sendiri, sekarang berkaitan dengan, ya, sikap kita kepada keluarganya jenazah. Ya ini di sana ada kewajiban yang lain, yakni takziah. Takziah. Ya ini takziah tentunya dari kaum muslimin kepada keluarganya orang yang terkena musibah tersebut. Ya. Mu'allif hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya di sini beliau menyatakan, ya, wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit bima yadhunnu annahu yusalliyahum wa yakuffu min huznihim wa yuhmaluhum 'ala ar-ridha was-sabri. Disyariatkannya untuk bertakziah, takziah kepada ahlul mayyit, keluarganya jenazah, dengan apa yang, ya, diperkirakan itu bisa, yakni menghibur mereka, menghibur keluarganya jenazah, ataukah bisa menahan dari kesedihannya mereka, ya. Ataukah bisa membawa mereka, mengarahkan mereka untuk ridha dan juga sabar, ya. Ini tujuan dalam bertakziah. Itu yang pertama, untuk menghibur mereka, menahan kesedihannya mereka, kemudian mengarahkan mereka untuk ridha dan juga sabar dengan musibah yang terjadi. Ya, ini takziah. Tujuannya seperti ini. Ya. Mimma yathbutu anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu. Wa illa fabima tayassara lahu min al-kalam al-hasan alladhi yuhaqqiqu al-gharad wa la yukhalifu asy-syara'. Yani ini berdasarkan apa yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya bagi, ya, apabila seorang itu mengetahuinya, ya, ataukah ketika seorang itu menghadiri, yakni menghadiri takziah tersebut, hadir ke takziah tersebut, ya. Dan jikalau tidak, maka dengan apa yang mudah bagi dia. Baik itu dengan ucapan-ucapan yang baik, yang mana hal itu akan bisa terrealisasikan tujuan, terlaksana tujuan, yakni tujuan dari takziah tadi, serta ucapan-ucapan yang tidak menyelisihi syariat, ataukah perbuatan-perbuatan yang tidak menyelisihi syariat. Ya. Ini demikian juga termasuk di antara bentuk, yakni takziah. Yang jelas dengan ucapan-ucapan meskipun tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ucapkan, nggak mengapa, yang penting ucapan-ucapan yang baik, sehingga bisa menghibur jenazah, bisa menghibur keluarganya jenazah, bisa menghilangkan kesedihannya mereka, kemudian mengarahkan mereka untuk ridho dan juga sabar. Ya. Jelas tujuannya ini dan tidak menjadi syariat. Tidak kemudian supaya keluarga jenazah tidak bersedih, kemudian didatangkan organ tunggal. Ini tidak demikian. Ya, ini menjadi syariat seperti ini. Maka ini bukan termasuk takziah, tapi ini adalah suatu kemaksiatan. Nah, karena di sini dikatakan wala yukhalifu asy-syara', tidak boleh menyelisih syariat. Nah, An Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, Usamah bin Zaid bin Harithah, di sini dua orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat cintai. Ini dalil yang menunjukkan tentang masalah takziah, disyariatkannya takziah. Dan juga ucapan yang diucapkan ketika bertakziah. Ini sunnahnya. Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyyan laha aw ibnan laha fil maut. Nah. Dahulu kita pernah berada di sisi Nabi SAW, di sekitar Nabi SAW. Kemudian ada salah seorang anak perempuannya Rasul SAW, yakni mengutus seseorang untuk menemui Rasul SAW, untuk mengundang Rasul, untuk menghabarkan kepada Rasul SAW bahwasanya anak laki-lakinya, bayi ataukah anak laki-lakinya itu sedang meninggal dunia, ataukah sedang mengalami proses meninggal dunia, ini sedang sakratul maut. Faqala Rasul SAW, maka Rasul SAW mengatakan kepada utusannya tadi, yakni orang suruhannya anak perempuannya Rasul,
Rasul menyatakan, irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ya. Famarraha faltasbir wal tahtasib. Nah. Kembalilah engkau kepada anakku tadi. Kemudian kabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah hanya anna lillahi ma akhadha, bahwasanya milik Allah lah apa yang Allah ambil. Walahu ma a'ta, dan hanyalah milik Allah apa yang Allah berikan. Ya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu di sisinya itu ada ajal yang sudah ditentukan. Maka biarkanlah dia berlalu, maka bersabarlah dan carilah pahala dengan musibah tersebut. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala jami'an. Nah, demikian ini suatu ucapan yang Rasulullah SAW pernah ucapkan, yakni kepada anaknya Rasulullah SAW, anak perempuannya ketika itu sedang meninggal anaknya. Ini cucunya Rasul. Nah, Rasul mengucapkan doa ini itu, anna lillahi ma akhadha ya walahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fatasbir wal tahtasib. Nah, kemudian wayam bagi ijtinabu amrayni wa in tataba'an nasu 'alaihima, dan siogianya yakni untuk menjauhi dua perkara meskipun manusia banyak mengikuti perkara tersebut. Nah, meskipun manusia banyak yang mengikuti, banyak yang melakukan, yakni kedua perkara tersebut. Apa dua perkara tersebut yang adalah seorang menjauhinya? Yakni yang pertama, al-ijtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khasin kadari awil maqbarati awil masjidi. Yakni berkumpul dalam rangka untuk takziah pada tempat yang khusus, sebagaimana rumah yang khusus untuk takziah, ataukah kuburan ataukah masjid, dikumpulkan untuk seorang itu untuk menghibur keluarganya jenazah. Ini tidak disyariatkan seperti ini. Ya, tapi takziah itu datang, ya meskipun tidak berkumpul, sendiri datang kemudian memberikan nasihat memberikan arahan kepada keluarga orang yang meninggal. Ya, ini yang pertama yang hendaklah dijauhi. Kemudian yang kedua, yakni ittikhadhu ahli al-mayyit at-ta'ama li diyafatil waridina lil 'azaa. Yakni keluarga jenazah, yakni mempersiapkan makanan sebagai suguhan untuk orang-orang yang datang, ya, untuk bertakziah. Ya. Sebagaimana hal yang terjadi di negara kita mungkin seluruhnya hampir, yakni setiap ada orang yang meninggal dunia bahkan keluarganya itu sibuk dengan memasak, karena nanti ada orang yang mau datang takziah, membacakan surat Yasin, membacakan tahlil. Ini tentunya akan merepotkan keluarga korban keluarga jenazah dalam keadaan sudah susah, tertimpa musibah, tambah lagi timpa musibah lagi dengan dibebankan kepadanya harus memasak masakan yang macam-macam. Ya. Bahkan terkadang sampai seminggu, kemudian nanti di setiap 40 harinya diulangi lagi, 100 hari diulangi lagi, 1000 hari diulangi lagi. Seperti itu. Ya, ini tentunya suatu perkara yang hendaklah dijauhi, karena ini sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wadhalika lil hadits Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Hal itu berdasarkan hadis dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana beliau menyatakan, "Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'ati at-ta'ami ba'da dafnihi min al-niyahah." Dahulu kami menganggap berkumpul untuk keluarganya mayit, untuk keluarganya jenazah, serta membuatkan makanan, ataukah keluarganya jenazah tersebut membuatkan makanan setelah dikuburkannya jenazah tersebut, ini termasuk di antara bentuk niyahah. Ini dua perkara yang Jarir ibn Abdullah al-Bajali yakni anggap sebagai bentuk niyahah, yakni bentuk meratap jenazah. Ini asal ini riwayat Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya, asal yang sahih dari Ibnu Majah dan juga yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Nah, wa innama sunnatu ayasna'a aqriba'ul mayyit wa jiranuhu li ahli al-mayyit ta'aman yushbi'uhum. Tidak lain yang disyariatkan, yang disunnahkan adalah karib kerabatnya mayit tadi, ataukah tetangga-tetangganya itu membuatkan makanan untuk keluarganya mayit. Ini disunnahkan demikian. Yang bisa mengenyangkannya mereka. Yang bisa mengenyangkan mereka. Ini sunnahnya demikian. Ini bukan dari keluarga mayit tersebut yang membuat makanan untuk orang-orang yang hadir, bukan, tapi bahkan tetangga lainnya, kerabat lainnya yang membuatkan makanan kemudian diantarkan ke rumahnya, yakni keluarganya mayit tersebut, supaya
ya, mungkin membantu mereka ketika mereka tidak sempat untuk memasak-masak karena sedang tertimpa musibah tersebut, sehingga dibikinkan oleh tetangganya atau kerabat yang lainnya makanan tersebut yang bisa menyenangkan mereka. Li hadits Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, qala lamma jaa na'a Ja'far hina qutila qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yushghiluhum aw atahum ma yushghiluhum. Yani ketika datanglah berita tentang kematian Ja'far bin Abu Thalib, ya, yakni saudaranya Ali, ya, salah satu saudaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Ja'far ini meninggal ya dalam keadaan perang, kedua tangannya itu putus, sehingga di surga nanti Ja'far ini akan diberikan sayap sehingga dia terbang kemana dia suka, sebagai ganti dari tangan yang putus ketika berjihad di jalan Allah. Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika Ja'far meninggal dunia, maka Rasulullah SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Maka sungguh telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Ataukah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Hadis yang hasan dari yakni perawi yang sudah kita sebut nanti rahimahumullah ta'ala jami'an. Nah, ini pembahasan masalah ya takziah. Ini pembahasan sedikit dari takziah, cuman di sini saya akan sedikit ambilkan dari yakni kitab Ahkamul Janaiz supaya lebih melengkapi pembahasan kita. Yani saya sebutkan poin per poin dari pembahasan masalah takziah ya. Yani yang pertama Imam Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, yakni tentang wa tushra'u ta'ziyatu ahlil mayyit, disyariatkan untuk takziah kepada ahlul mayyit. Ini dalilnya ya banyak, cuman di sini muallif menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya adalah ya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azza akhahul mu'min fi musibatin kasahu Allahu hultan hadra." Ya, yuhbaru biha yaumal qiyamati. Qila ya Rasulullah, ma yuhbaru? Qala yughbatu. Ini salah satu pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertakziah kepada saudaranya mukmin yang terkena musibah, kasahullahu hultan hadra, maka Allah akan berikan kepadanya yakni pakaian yang hijau. Yang mana pakaian tersebut akan menyenangkan dia di hari kiamat kelak. Nah, wahai Rasulullah, apa itu? Yuhbaruhu, yakni qala yughbatu. Ini pakaian akan membuat dia gembira di hari kiamat kelak. Ini salah satu hadis yang menunjukkan tentang pahala bagi mereka yang bertakziah. Allah akan memberikan kepadanya pakaian, ya, pakaian hijau yang akan menyenangkan dia di hari kiamat kelak. Nah, ini takziah, pahala takziah. Salah satu hadisnya ini menunjukkan bahwasanya takziah itu adalah perkara yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, yakni ya, wa yu'azzihim bima yadhunnu annahu yusallihim wa yakuffu min huznihim wa yuhmaluhum 'ala ar-ridha was-sabr. Bertakziah kepada mereka dengan apa yang diperkirakan bisa menghibur mereka, bisa menahan kesedihannya mereka, bisa mengarahkan mereka untuk ridha dan juga sabar dengan musibah yang terjadi. Ini poin yang sudah kita sebutkan tadi. Poin yang kedua di sini. Nah, yakni doanya ketika takziah sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi, yakni inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, ya. Fal tasbir wal tahtasib. Nah, sesungguhnya hanyalah milik Allah apa yang Allah ambil. Hanyalah milik Allah apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu di sisi Allah itu punya waktu tertentu, ada ajalnya yang sudah ditentukan. Maka bersabarlah dan juga berharaplah pahala dengan musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, yakni wala tuhaddu ta'ziyatu bi thalathati ayyamin la yatajawazuha. Dan takziah itu tidak dibatasi, hanyalah 3 hari serta tidak boleh melebihinya. Ya. Tapi kapan saja bal mata ra'a al-faidata fi ta'ziyati atabiha. Kapan saja melihat di sana ada faidah di dalam takziah, maka boleh untuk datang untuk bertakziah kapanpun, meskipun ya
bertakziah hari kedua atau hari pertama, enggak mengapa. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yakni wayam bagi ijtinabu amraini wa in tataba'an nasu 'alaihima. Sepantasnya seorang itu untuk menjauhi dua perkara. Ya. Meskipun manusia banyak yang melakukannya. Ini yang pertama, yakni berkumpulnya untuk bertakziah di tempat yang khusus, baik itu sebuah rumah ataukah kuburan ataukah masjid. Yang kedua, ittikhadhu ahli al-mayyit ta'aman. At-ta'ama li dhiyafatil waridina lil 'azza. Yakni keluarga mayit tersebut, keluarga jenazah, yakni mempersiapkan makanan untuk suguhan orang-orang yang hadir bagi orang yang mau bertakziah. Ini tidak disyariatkan seperti ini, hendaklah dijauhi. Kemudian yang kelima, yakni wa innama sunnatu ayyasna'a aqriba'ul mayyit wa jiranuhu li ahli al-mayyit ta'aman yushbi'uhum. Tidak lain yang disunahkan itu adalah para karib kerabatnya mayit ataukah tetangganya itu membuatkan makanan untuk keluarga mayit yang bisa membuat mereka itu kenyang. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, yakni wa yustahabbu mashu ra'sil mayyit wa ikramuhu. Disunnahkan untuk mengusap kepalanya mayit ketika takziah dan juga memuliakannya. Ya, diusap kepalanya. Ya, ini sunnah demikian. Ya, dan juga dimuliakan, tidak dihinakan. Ya, demikian ini beberapa perkara yang ya bisa kita ambilkan dari pembahasan masalah takziah dari kitab Ahkamul Janaiz. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan yang lain, yakni ma yuntafa'u bihi al-mayyit. Yakni perkara yang mayit bisa mengambil manfaat dengannya. Perkara-perkara yang mayit itu bisa mengambil manfaat dengannya. Nah, beliau menyatakan wa yuntafa'u al-mayyit min 'amali ghairihi bi umur. Seorang mayit bisa mendapatkan manfaat dari amalan orang lain dengan beberapa perkara. Yakni yang pertama, du'aul muslim lahu. Nah, yakni doanya seorang muslim untuknya. Maka ini seorang jenazah tersebut, mayit tersebut bisa mengambil manfaat dari doanya kaum muslimin yang lainnya. Liqalihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka itu mengatakan, ini mengucapkan doa, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah, berikan ampunan kepada saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Ya. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sungguhnya engkau adalah zat yang maha, yakni ra'uf serta maha rahim, zat yang maha, yakni penyayang, zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya doanya kaum muslimin yang lain bermanfaat bagi mayit. Ketika mereka memintakan ampun, maka Allah akan memberikan ampunan kepada yakni mayit tersebut. Nah, kemudian wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'atil muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. 'Inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithlin. Doa seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan ghaib, maksud dalam keadaan saudaranya tidak mengetahuinya bi dhahril ghaib. Ini adalah doa yang mustajab. Ya, doanya seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahuinya bidhahril ghaib. Ya, ini doa yang mustajab. Inda rasihi malakun muwakkal, di sisi kepalanya orang yang berdoa ini ada malaikat yang bertugas untuk mencatatnya. Apakah malaikat yang bertugas untuk mengaminkannya dan mendoakan yang semisal. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali seseorang muslim ini mendoakan untuk saudaranya kebaikan, qala al-malakul muwakkal, maka berkatalah malakul muwakkal tadi, amin. Semoga Allah mengabulkan, walaka bimithlin, dan semoga untukmu juga yang semisal. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga yang lainnya rahimahumullahu ta'ala jami'an. Ini hadis yang menunjukkan tentang doa, yakni kaum muslimin yang lain kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah doa yang sangat bermanfaat.
Dan ini termasuk di antara perkara yang akan mendatangkan manfaat kepada seseorang meskipun seseorang telah meninggal dunia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni qada'ud daini anhu min ayyi syakhsin. Yakni penunaian hutang ya, untuk jenazah tersebut dari orang manapun, dari siapapun. Ya. Ini juga termasuk di antara hal yang bermanfaat. Lima sayaqa min qada'i Abi Qatadah ad-dinaraini an mayyit. Berdasarkan apa yang sudah berlalu hadisnya, yakni perbuatan Abu Qatadah, yakni mengqadha, yakni membayar, yakni hutang 2 dinar dari seorang mayit. Maka hal ini sampai kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut pun tidak dituntut kembali. Nah, demikian, ini yang kedua, perkara yang akan bermanfaat bagi seorang mayit. Kemudian yang ketiga, yakni qada'un nadar anhu shaman kana aw ghairuhu. Ya, shaman kana aw ghairuhu. Nah, yakni menunaikan nadar dari mayit tersebut, baik itu nadar puasa ataukah nadar yang lainnya. Juga termasuk hal yang bermanfaat. Li hadits Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alayha nadar faqala aqdihi 'anha. Nah, hadits dari Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dalam keadaan beliau memiliki nadar. Maka Rasul mengatakan kepada Sa'd ibn Ubadah, aqdihi anhu, tunaikanlah, yakni nadarnya ummimu tersebut, ibumu tersebut. Maka disini menunjukkan menunaikan nadar dari siapapun, baik itu dari anaknya, dari keluarganya, atau dari orang lain, baik itu nadar puasa atau nadar yang lainnya, maka ini adalah perkara yang sampai kepada jenazah tersebut, sehingga jenazah tersebut pun tidak dituntut kembali. Nah, yaumul qiyamah kelak, karena dia telah bernadar dan nadarnya tersebut telah ditunaikan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, yakni ma yaf'aluhu al-waladus salihu min al-a'mali salih. Apa yang dilakukan oleh anak yang saleh ya dari perbuatan-perbuatan yang saleh. Ini juga termasuk hal yang akan sampai kepada jenazah dan hal yang akan bermanfaat bagi jenazah. Yakni perbuatan anak yang saleh, yakni berupa amalan yang saleh akan sampai kepada mereka. Ya. Di sini dikatakan amalus saleh karena kalau amalan yang jelek, ini tentunya seorang berlepas diri darinya. Tapi kalau amalan saleh dari anak-anak kita, meskipun ditunjukkan kepada orang tua ataukah tidak, tetap akan sampai. Sebagai contoh, seorang anak bersedekah. Baik itu sedekah ini dinamakan, di atas namakan orang tua yang telah meninggal ataukah tidak, tetap akan sampai. Ya, yang jelas anak itu melakukan kebaikan, orang tua akan mendapatkan kiriman pahala. Meskipun diniatkan untuk mereka ataukah tidak, tetap akan sampai. Jadi tidak perlu kemudian seorang merepotkan. Saya niatkan sedekah untuk bapak saya. Tidak perlu. Sedekah saja, diniatkan ataukah tidak, akan sampai kepada orang tuanya. Nah, yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia usahakan. Ini dari ini surat An-Najm ayat yang ke-39. Ini kesannya seperti bertentangan dengan apa yang kita sampaikan tadi. Tapi ternyata tidak. Tadi saya katakan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah dia usahakan. Ya. Ini ayat ini dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akala ar-rajul min kasabihi. Wa inna waladahu min kasabihi." Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah sesuatu yang dia hasilkan dari usahanya. Dan sesungguhnya anak itu termasuk di antara usaha orang tua. Oleh karena itu ketika anak melakukan amalan saleh, apapun bentuknya, orang tua akan mendapatkan bagiannya. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang memiliki anak yang saleh. Karena sungguh mereka anak-anak saleh ini akan selalu mengirimkan pahala kepada orang tuanya. Ya. Oleh karena itu tentunya inilah upaya kita agar supaya kita memiliki simpanan di yaumul qiyamah. Kita berusaha agar supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh, sehingga tentunya kita didik sejak kecil supaya mereka itu menjadi anak-anak yang saleh. Ya. Demikian. Ya. Kemudian yang kelima, yakni ma khalafahu min atharin salihatin wa sadaqatin jariyatin, yakni apa yang dia tinggalkan, apa yang jenazah tinggalkan, baik itu yakni atharin salihatin, peninggalan-peninggalan yang saleh, ataukah sedekah-sedekah jariyah. Ini juga termasuk hal yang akan sampai dan bermanfaat kepada orang yang telah meninggal dunia.
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ya. Illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 amalan. Yang pertama kecuali sedekah jariyah. Sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya. Yang pertama. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan juga yang lainnya rahimahumullah taala. Ini 5 amalan yang akan sampai yakni kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan yang dengan amalan tersebut mudah-mudahan amalan itu akan bermanfaat baik itu untuk dunia kita atau untuk akhirat kita kelak. Dan akhirnya kita cukupkan dengan bacaan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.